بالعافية الكبرى وأحسن له الكرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنش إذا ما تعثر وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis ta'lim, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah. Ini fasal yang baru ya. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika biluzumin nadhafah zahiran wa batinah. Fa inna man kamulat nadhafatuh sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyya wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyad din 'ala an-nadhafah. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Beliau mengatakan wa 'alaika biluzumin nadhafah. Anda harus menjaga kebersihan, baik kebersihan zahir maupun kebersihan batin, lebih-lebih kebersihan batin. Kebersihan badan ya kita jaga ya, makanya kita mandi ya, satu hari berapa kali mandinya ini? 3. Insyaallah 3 kali. 2 kali lah, pagi sama sore gitu ya. Itu kan untuk menjaga kebersihan ya, maka kita disunnahkan untuk pakai siwak, sikat gigi ya, pakai minyak wangi. Nah ini semuanya untuk zahir. Harus menjaga kebersihan zahir wa batinan. Begitu juga kebersihan hati, batin. Luarnya bagus, bersih, rapi bajunya, tapi hatinya busuk. Suka hasud sama orang, iri sama orang, ya, ngerasani orang, menggunjing orang, berarti hatinya kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya dan rugi orang yang suka mengotori hatinya. Makanya tombol hati itu ya memang harus, harus. Kata Al-Imam Sahal At-Tusturi rahimahullah, kita ini kalau sakit badan ya, sakit jasmani, langsung kita minum obat.
Kita pusing sedikit langsung beli obat. Tak kuat saya. Migrain, langsung minum obat. Kenapa kata beliau? Kalau yang sakit itu hatinya, kok tidak langsung diobati? Ya. Kita tahu masing-masing bahwa di hati kita ini ada iri kepada orang, hasud kepada ini, hasud kepada ini, dengki kepada temannya. Itu kan penyakit. Kenapa nggak diobati? Kalau penyakit jasmani langsung, oh apotek ini tidak ada, cari apotek yang 24 jam. Kenapa? Gak betah dia dengan sakitnya. Minum obat penghilang nyeri, ya kan, obat penghilang sakit, tak kuat. Nah, kenapa kata ulama? Kalau yang sakit itu jiwanya, hatinya, ya biasa aja, santai. Artinya tidak ada usaha, ya apa ya, supaya saya ini tidak hasut sama orang, supaya kalau saya lihat orang senang, saya ikut senang gitu loh. Paham ya? Kan harusnya begitu. Ketika Anda melihat saudara Anda senang, kita ikut senang. Oh, alhamdulillah, adik saya sukses, sekarang pekerjaannya maju, ikut bersyukur. Jangan malah dihasuti. Loh, adik saya kok bisa beli mobil? Tekon di duit. Ojo-ojo. Nah, sultan kan? Jangan-jangan mau butuyul lagi. Jangan-jangan ngepet ini. Jangan-jangan ya adik kita usaha kok. Semangat. Lah kita kadang males-malesan. Capek sedikit tidak mau. Sementara adik kita semangat kerjanya, ya sukses. Ya. Anda kepingin santai tapi sugih, santai tapi punya semuanya, ya jadi anak cucunya Fir'aun aja. Enak santai tapi sugih, anak cucunya Korun, ya kan. Maka kita usaha, ikhtiar hadirin, ikhtiar. From zero to hero. Panter keliru kan. From zero to hero kan gitu ya. Dari nol sampai kita sukses. Bermula dari nol sampai kita sukses. Ya dari bawah. Ustadz, alim, allamah, masa langsung lahir jadi alim? Ada yang begitu? Ada nggak orang lahir procok mau apal alfiyah? Lahir mau apal Quran? Ada begitu? Semua bermula dari nol. Kata Allah, la ta'lamuna syai'an. Kamu manusia semua, kamu lahir ke dunia ini, kamu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Coba lihat bayi itu. Bayi itu cuma bisa satu, apa? Nangis. Bayi itu hanya cuma bisa satu, nangis. Lapar, nangis. Haus, nangis. Dicokot nyamuk, nangis. Itu aja bisanya. Jadi kita bermula dari tidak bisa apa-apa. Kemudian kita belajar, kita mondok, kita ngaji, kita hafalkan Al-Quran, kita belajar ini, kita belajar sampai jadi orang alim. Kan bertahap seperti itu. Ada proses hadirin. Tidak ada ilmu, belajar ilmu agama otodidak itu tidak ada, ya. Tidak ada. Ya, servis sepeda motor bisa. Ya kalau servis komputer bisa belajar sendiri, ngutik-ngutik dewe iso. Teman saya itu belajar komputer, belajar servis komputer, belajar sendiri, tapi habis 6 komputer. Jadi 6 komputer yang tadinya sehat jadinya rusak gitu. Belajar sendiri, bisa otodidak, komputer bisa. Setelah itu baru dia berhasil, tapi 6 komputer habis, rusak. Dan tapi kalau ilmu agama nggak bisa otodidak. Sudah beb, saya mau baca terjemahan.
Saya mau baca sendiri, saya bisa nahu sorof, saya pintar bahasa Arab, saya mau ngaji kitab sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada guru. Dan Anda bersabar dengan guru tadi itu. Ya. Makanya saya sudah sering mengatakan, ustadz itu kalau datangnya telat itu tidak apa-apa, biasa. Ojo mesem ini. Loh, ustadz, guru datangnya telat, nggak apa-apa, betul? Yang tidak boleh itu muridnya telat lah, itu tidak boleh. Ya, opo-obib, gini. Kenapa saya kok mengatakan demikian? Tapi insya Allah saya tidak telat-telat, insya Allah ya, insya Allah. Kalau murid datangnya telat, sampai datangnya telat, kadang-kadang guru tengah-tengah menerangkan, Anda baru masuk, slide, duduk. Maka yang Anda dapatkan itu separuh. Sebab pengajian seperti ini kan nyambung dengan sebelumnya, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita datang tengah-tengah, mesti bingung. Iki ngaji apa sih ini? Kok murah-murah Habib ngomong ini? Apa sih maksudnya? Karena kita tidak hadir sebelumnya, gitu loh. Nah, tapi kalau panjenengan datang dari awal, misalnya ini ngaji badal maghrib, habis duhur sudah datang sampai. Ya, pasti kan awal. Ikuti dari awal, nyambung. Ini yang kadang-kadang membuat orang salah paham. Ketika sebuah majelis dipotong-potong. Nah ini, ya, kayak medsos ini, ya kan, ustadz atau ada dai berceramah terus dipotong-potong tuh videonya, bisa salah paham. Gimana lagi? Kan itu yang sering terjadi sekarang. Oh ini dianggap melakukan ujaran kebencian misalnya. Kenapa? Karena dipotong itu aja. Jadi pas ceramah ngamuk itu dipotong segitu toh. Yang sebelumnya enggak. Ini loh jeleknya. Maka Anda kalau ingin tidak salah paham, ikuti dari awal secara utuh sampai terakhir. Gitu caranya. Kalau dipotong-potong orang bisa salah paham. Ya kan? Makanya Anda kalau beli baju atau sarung di toko saya, jangan minta potongan, jangan. Iya, tidak boleh. Ya, malah saya tulis di toko saya, di pondok kan ada toko sekarang. Terima kasih berbelanja di toko ini, sebagian hasil dari penjualan akan dipergunakan untuk kemaslahatan pondok dan madrasah. Nah, jadi artinya apa? Kita beli di toko tadi, kita ngasih sekian persen untuk pondok, untuk madrasah. Itu kan bagus ya. Jadi misalnya, Beb ada siwak, ada. Harganya berapa? 10.000. Ini Beb uangnya 50, yang 40 buat pondok. Lo api ngono iku. Kan susuk tang bulu ah. Susuk piro? 40. Sudah Beb, ini buat lah. Bagus. Bagus. Saya tambah seneng itu ya. Memang kita pergunakan untuk kemaslahatan pondok, untuk madrasah. Nah, jangan minta potongan. Kenapa? Karena baju kalau dipotong nggak bisa dipakai, hadirin. Ini yang ngerti ini ya. Saya ngerti, ya ngerti. Sarung minta dipotong, yuk kaiso kan? Masa mau pakai sarung yang bolong-bolong? Nggak usah. Jadi kalau beli di toko saya, nggak usah minta potongan, gitu aja. Malah kalau bisa dilebihkan. Misalnya, Beb berapa sarung ini Beb? 100. Tidak boleh 200 Beb. Ah ngono loh. Bagus ya. Saya nawar 100, tidak boleh 200. Nah, itu bagus itu. Jangan malah minta potongan. Saya itu yang paling pegel, ini paling pegel. Kak terima aku ya. Siwak itu loh, Pak. Siwak segini ini kecil ini 8.000. 8.000 yang kecil. Yang agak besar 10.000. Itu mungkin kita kulaannya 6.000. Saya jual 8.000. Berarti piro? Woi, berarti piro? Kak banter ini. Sampai belum makan ya? Saya kulaan 6.000, tak jual 8.000. Berarti piro? Berarti 2.000 nggih. Lho ono sing nawar. Ndak boleh kurang Habib jan. 8.000. Habib berarti 2.000, Cong. Ki taber.
Ngene, sini tak sampean tak kasih ya. Boleh. Ojo rene maneh. Tak kei tapi ojo rene maneh. Waduh, sing dodolan kereng jane. Lah sikir lho iki 8.000 badhe 2.000 sing ditawar ya apa sih? Ya kalau yang harga 2 juta, 3 juta mungkin ya ditawar sedikit. 8.000. Belum ibu ki tabar. Wong ngono kaya iki, wong ngono kaya apa? Wong Bumi Ayu, ngapunten nggih. Enggak, bukan orang Wonokoyo, bukan. Bumi Ayu. Lah nemen. Wes. Nah, mestinya enggak usah minta potongan. Enggak usah minta potongan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan. Kita membersihkan zahir itu harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya bersihan, rapi. Ya. Nabi itu baju untuk sholat sendiri, baju untuk menemui tamu, ya, menemui utusan-utusan sendiri. Ya. Nanti untuk hari raya sendiri. Jadi bajunya itu beda-beda sesuai dengan apa? Situasi ya, sesuai dengan kondisi. Kalau kita kan enggak ke pasar ya iku kayak sholat Jumat ya iku nang jeding ya iku kerja nang sawah ya itu. Jadi bajunya gak karuan. Cobalah kita ganti. Oh, saya mau sholat, ganti baju, pakai baju sholat. Ya, saya di rumah ada jubah atau jubah dipakai waktu sholat. Nah, jadi waktu sholat ambil jubah, selesai gantung lagi. Mau sholat pakai lagi. Khusus gitu loh. Mau Jumatan gamisnya sendiri. Jadi rapi. Kita harus bisa begitu. Nah, tapi saya tahu ini yang tidak rapi-rapi itu biasanya jomblo-jomblo itu biasanya begitu ya. Atau kumus-kumus ya. Itu biasanya jomblo. Kan ada yang dana sing ya, ada yang ngurusi. Ya, jadi kak kerumat, kak keramat. Nah, ngono lho. Kak kerumat enggak keramat. Pokoknya lungsen tok wis. Jangankan bajunya, wajahnya lungsen. Lihat teman-teman yang jomblo-jomblo ini. Jangankan bajunya, wajahnya lungsen. Artinya kayak susah dong. Ben ketemu itu mesti alisnya nyambungin tuh. Apa odol? Mesti kan kita senyum ya, bahagia ya, ketemu teman mesem lah ngono. Lah ya apa Bib, saya sudah 40 tahun kok masih jomblo. Lah sampean kakean model. Kebanyakan pilihan. Tak usah. Maka Nabi mengatakan perempuan itu dinikah karena 4 alasan. Wong wedok perempuan itu dikawin dinikah karena 4 alasan. 1, karena cantiknya. 2, karena hartanya. 3, karena ini turunannya ini, anaknya ini. 4, karena agamanya. Loh, tapi dari 4 ini apa kata Nabi? Fatfar bidzatid din, kamu cari yang karena agamanya. Taribat yadak, kamu akan senang kata Nabi, kamu akan bahagia. Nah ini yang sekarang ini tidak dicari agama, dicari siratin, yang cantik, yang putih, sing dukur. Tujuannya memperbaiki keturunan beb katanya. Yo ngene dul, wong wedok yo pengen sing ganteng. Betul Banda? Loh ente kepengin sing wayu, sing putih. Lah ya perempuan itu juga kepengin golek sing ganteng. Iki lho kaca, ngocon. Nah, wajahmu ya apa? Ngono kok pilihane cek akene. Saya nih wallahu alam ya. Ada orang datang sama saya. Pede. Kan saya ganteng, Beb. Aduh. Saya mau ngomong jelek enggak enak iki. Maksudnya kok aku gak rapi-rapi ngono lho maksudnya. Kok saya ini tidak nikah-nikah? Kan saya ganteng. Ya Allah Rabbi.
Kalau saya bisa ngomong, saya tidak punya cermin di rumahnya ngono ya. Nek gak enak mesti perasaan. Berarti kan terlalu banyak apa? Pilihan. Sudahlah, ikuti Rasulullah. Fadfar bidzatid din. Cari yang punya agama, senang hidup kamu. Karena saya tahu kenapa dia memilih yang kaya. Pengen nompreng, ingin menyandarkan diri kepada istri. Ojo, nanti Anda tidak terhormat. Paham ya? Golek mertua sing sugih, cari mertua yang kaya, punya sarang burung, anak tunggal, orang tuanya kena Omikron katanya ya. Cek ndang mari maksudnya. Ada apa? Nah, jadi teman-teman yang belum menikah ini tidak usah kebanyakan apa? Ya, jangan kebanyakan pilihan. Bismillah. Beb, saya ngeliati fulana. Orang mana? Wonokoyo. Minta istikharah, Beb. Ya wis. Istikharah. Oh, ya khair, Habib mimpi apa? Saya mimpi emas. Padahal tidak mimpi emas, saya enggak. Saya mimpi emas. Cocok. Lah aku lihat kok ngomongin Leo, gak rapi-rapi kan? Iya kan? Jadi yang enak-enak aja. Mimpi apa? Mimpi di kebun surga. Oh, api, wis. Ndang rabi wis. Lah nunggu apa? Gini loh hadirin, teman-teman ini ya. Betul kita istikharah, ya kan? Istikharah. Ya, harus istikharah. Iya. Istikharah. Tapi Anda sendiri loh kan tidak ngerti bagaimana cara istikharah yang benar. Ketika Anda sebelum istikharah sudah ada kecondongan kepada dia, ya pasti ikut sing metu. Kaiso. Sebelum ada istikharah sudah condong kepada ini, ya metu ikut pasti, condong hatinya ke situ kok. Jadi kadang-kadang kita sendiri cara istikharahnya tidak tahu. Makanya kalau datang sama saya langsung bagus tok wis, wapi. Ya nobel wapi. Beb, saya istikharah mimpi minum air. Oh, bagus. Malah ini saya dapat jus ini. Jus apa? Apukat ada. Nih, jus jambu ada. Yo, apa mana lagi? Ini apa ini? Bukan teh ini. Apa? Susu STMJ ada. Ayo, larutan ada. Ayo. Nih, minuman air putih. Khair semuanya. Kita kati ngombe sopo iki? Siapa mau menghabiskan semua ini? Oh, saya kemarin nyebut apukat ya. Oh. Waduh, orang Bumi Ayu gak iso disindir ya. Ya. Berarti kalau saya nyebut soto metu soto gitu. Hah? Ya, saya ingat saya kemarin nyebut apukat ya. Jus apukat. Ya, terima kasih ya. Siapapun yang ngasih ini terima kasih ya. Walaupun tidak mungkin saya minum semua 5 macam minuman ini. Masya Allah. Ada yang lainnya mungkin? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia yang istikharah tidak tahu istikharah itu seperti apa. Jadi kalau saya itu lebih senang cepat. Lebih senang apa? Cepat. Kamu mantap Beb. Cuma satu masalahnya apa? Perempuannya tidak mantap Beb. Ya, itu maklum itu ya. Ada teman saya. Ya, bawa situ tidak jadi Beb. Lu kenapa? Beda keyakinan. Beda saya sudah beda keyakinan maksudnya apa perempuannya itu non muslim? Bukan Beb, beda keyakinan. Saya yakin, saya senang, tapi dia tidak yakin senang sama saya. Oh, itu maksudnya. Jadi beda keyakinan. Ya, boleh ya. Nah, jadi teman-teman yang belum menikah ini jangan nunggu terlalu lama. Mau apa? Ada yang bilang gini, nunggu mapan, nunggu kaya baru saya menikah. Tidak bisa. Bukan begitu rumusnya. Rumusnya adalah sesuai dengan hadis Nabi. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Menikahlah kamu dengan perempuan kata Nabi.
Menikahilah kamu dengan wanita-wanita itu, sebab dengan menikah itu akan mendatangkan harta. Dengan menikah akan memperluas rizkimu. Kalau bahasa Madura, gen gelem abine ini kampun sogih ternyata. Ngerti apa enggak sih sampean ini? Gen gelem abine, mau saja menikah itu sudah rizkinya ditambah sama Allah. Ya apa sih? Kok sampai tidak percaya? Yang jomblo-jomblo ini nunggu mapan, nunggu kaya beb. Tak jawab, tidak bisa, karena kayamu masih lama. Saya bilang, kayamu masih lama. Kamu nunggu kaya baru menikah, kayamu masih lama. Maka sekarang menikah, bismillah. Sebedenah opo onone ya, apa? Ya betul ya, opo anane. Napa bedenah? Bismillah. Ya. Nggak perlu mewah-mewah, ngundang presiden, nggak usah. Ngundang bupati, nggak usah. Undang saya saja, nggak apa-apa. Lah, iya kan? Karena akan nikah. Berapa orang sah? Undang ustadz, undang kiai, doa, barokah. Nggak perlu kelihatan wah, kelihatan mewah. Jangan memaksakan diri. Ya kalau ada ya nggak apa-apa. Mensoki kita anak apa? Boleh. Undang, beb saya mengundang Pak Bupati, boleh. Wali kota, boleh. Gubernur, silakan. Presiden, monggo. Ya. Raja Arab Saudi, lo monggo, tidak apa-apa. Mohon beda, pesenah, silakan. Bikin besar, nggak dilarang. Tapi kalau sampai memaksakan diri, pesetaan di kenterai kocak soki, akhirnya ngutang banyak. Ngutang ini. Begitu selesai akad nikah, anaknya bulan madu ke Singapura, bapaknya stroke di belakang. Stroke. Ada apa? Ada mesin. Stroke ibu dia. Ayo. Nah, itu karena memaksakan opo ono opo anane ya. Napa bedenah. Sudahlah, jangan berlebih-lebihan. Ada orang kaya mampu nyewa hotel, mampu, tapi enggak di rumahnya. Akad nikahnya di rumahnya biasa. Padahal dia orang kaya, hotel bisa. Ini ada orang enggak punya apa-apa, hotel, dapat undangan acara di hotel bintang 4,5. 4,5. Di mana ini hotel 4,5 ini? Kaya nih. Neser hadirin, kesian orang seperti itu. Beban pikiran. Ada yang mengandalkan mengandalkan amplop apa jenis? Bubu ya. Bubuh nyandeng Madura. Kok aku pasti oleh akeh ya kan? Aduh, begitu jamaah undangan pulang semuanya, itu kotaknya dibawa, ya kan? Dibawa ke kamar, dibuka satu-satu. Nangis hadirin. 10.000 ya. Aduh 5.000. Aduh 2.000. Ono malih. Maaf Anda belum beruntung. Aduh. Ya apa ini? Nangis. Nangis tak nangis? Nangis. Sudah besar-besaran, ternyata bubunya tadi itu tidak seperti yang diharapkan. Nah itulah akibatnya. Coba biasa-biasa aja. Ya, jangan terkesan kepingin mewah, kepingin besar. Dan yang ditakutkan, maaf, insya Allah kita semuanya, anak-anak kita, pernikahannya langgeng ila yaumil qiyamah, amin. Cuma maaf, khawatirnya sesuatu itu kalau bukan karena Allah, itu bisa putus tengah jalan hadirin. Dan itulah yang kita takutkan. Paham ya? Sesuatu itu kalau bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, ono ae. Karena sejak awal dibina bukan karena Allah, tapi karena ingin ini, ingin mendapat ini, akhirnya itu tadi putus. Coba sampai gak percaya. Orang tua kita dulu, nenek kita, kakek kita, nikahnya bagaimana? Sederhana. Orang lembek, sederhana.
Ya apa enggak? Para kakek kita tuh punya sawah, punya tanah, tapi nikahnya biasa. Kadang mas kawinnya cuma berapa? 1.000. Ya zaman itu ya, 1.000 rupiah, 500 rupiah. Abah saya sama umi saya itu mas kawinnya 500 rupiah waktu itu. Saya lihat buku nikahnya. Ya zaman itu ya, 500 rupiah. Karena ikhlas, bukan mau pamer-pameran. Maka kakek-kakek nenek kita tuh pernikahannya langgeng sampai tua semuanya tetep yuk apa istilahnya, sakinah mawaddah. Nah yang kita ini kadang mulai dari mas kawinnya saja sudah gak bener. Loh gak bener gimana? Bila mas kawinnya aneh-aneh, ngikuti tanggal pernikahan. Nih sekarang tanggal berapa? 22 bulan 1 2022. Jadi mas kawinnya 221.22 rupiah. Menurut bahasa Arab ya opo. Saya pernah diundang akad nikah. Saya diminta mengakadkan. Oh ya, ya dekat-dekat sinilah. Nggak usah disebut ya, pokok dekat sinilah. Terus saya tanya, mas kawinnya berapa? Ya itu mas kawinnya yang pakai tanggal itu. Waduh rek, 2.200.000 sekian, pokok ganjil-ganjil. Iki bahasa Arab yo oh iki. Loh karena begini ya, kalau keliru menyebut mas kawin, ya memang sah, tetap sah, nikahnya sah. Ya, keliru pun menyebut mas kawin tetap sah. Cuma nanti jadinya mahar mithil. Dalam fikih begitu. Mahar mithil itu mas kawin orang-orang yang sepertinya, misalnya kakaknya atau adiknya atau bibinya itu berapa mas kawinnya, yaitu. Seperti akad nikah tidak disebut mas kawin, tidak apa-apa, sah akad nikahnya. Misalnya ada orang lupa ya karena kupu, tak nyebut dengan mas kawin, tidak. Langsung saya nikahkan kamu dengan anak saya binti ini. Langsung dijawab, saya terima nikahnya. Loh, mas kawinnya mana? Ada disebut? Tidak apa-apa. Karena rukun nikah itu tidak ada mas kawin. Mas kawin tidak termasuk rukun nikah. Ngerti? Seandainya tidak disebut pun dalam hukum fikih nikahnya tetap sah. Cuma nanti jadinya mahar mithil. Mahar yang umumnya kepada perempuan yang sepertinya berapa? Yaitu. Nah, jadi kalau kita nyebut mas kawin nih harus benar sesuai dengan yang di mana? Di buku nikah itu. Lah karena ini pakai yang tanggal-tanggal unik atau apa itu, daripada saya salah mengucapkan pakai bahasa Arab, begitu mas kawin pakai bahasa Indonesia. Jadi gini, ya fulan bin fulan angkahtuka wa zawastuka makhtubataka muwakkili bimahar 2.431,5 rupiah. Oh no aku. Daripada keliru saya. Jadi pas mas kawinnya pakai bahasa Indonesia. Tak apa-apa. Halan, kontan, kobil itu tasnya sah. Daripada saya keliru. Melarat lagi. Melarat. Bimahar milyunin wa mi'atin wa wahid wa thalathin wa tompas sekali. Bingung. Ini gara-gara mas kawinnya aneh-aneh tadi itu. Saya minum dulu ya. Tidak usah aneh-aneh lah. Mas kawin berapa? 100.000. Enak kan? Berapa mas kawinnya? 200.000 bimahar mi'a alaf rupiah halal. Enak. Bimahar mi'atin alaf rupiah halal. Enak. Ada ono setengah-setengah barang loh. Ada uang setengah itu ada. Ada uang. Loh, uang setengah. Masuk ada. Berarti 50 sen. Hah? Pakai uang dulu. Beli di Comboran. Ya cuma aneh-aneh guys. Kita nunggu azan dulu. Azan. Assalamualaikum.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita harus menjaga kebersihan zahir, apalagi kebersihan batin. Ya, jangan sampai luarnya yang bagus, zahirnya yang bagus, tapi hatinya busuk. Ya, hatinya kotor. Fa inna man kamulat nadhafatuhu, karena barang siapa, kata beliau, yang bersih, sempurna kebersihan hatinya, sempurna kebersihan batinnya, sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah, maka dia dengan rohnya menjadi seperti malaikat. Dengan rohnya menjadi seperti malaikat. Kalau orang hatinya bersih, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki kepada orang lain, maka dia menjadi dengan rohnya seperti malaikat. Wa in kana bi jismihi wa surati basharan jismaniyah, walaupun secara zahir ini luarnya adalah manusia, luarnya adalah manusia, tapi hatinya malaikat. Nah, gitu ya. Nah, makanya ada istilah luarnya manusia tapi hatinya malaikat. Daripada luarnya manusia tapi hatinya iblis. Nah, ya Allah. Luarnya manusia tapi hatinya setan. Nauzubillah min dzalik. Dia ketemu konco mesem. Ya ahlan, ya apa? Kucing, tapi di hatinya itu mati ban, bengkak ban. Itu apa itu? Ketemu orang kok kayaknya mesem-mesem, tapi di hatinya malah mendoakan jelek kepada saudaranya. Jangan seperti itu. Ya, luarnya manusia tapi hatinya setan, hatinya iblis. Orang kalau bersih zahirnya, bersih batinnya, terutama batin ya, maka dia dengan rohnya tadi malakan ruhaniyah, menjadi seperti malaikat. Pemuda yang menjaga nafsunya, seorang pemuda yang menjaga syahwatnya, itu di sisi Allah seperti malaikat. Walaupun manusia, zahirnya manusia, tapi karena dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan syahwatnya, tidak tergoda oleh wanita-wanita tadi, maka dia di hadapan Allah seperti malaikat. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ayyuhasyabu
at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati au kama qala. Kata Allah Ta'ala, wahai pemuda yang kalian meninggalkan syahwat karena aku, yang kalian meninggalkan nafsunya karena aku, sungguh kalian di sisiku seperti malaikat-malaikatku. Nah, jadi zahirnya manusia tapi hatinya malaikat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, buniyad din 'ala nadhafah. Agama itu dibangun atas kebersihan, kesucian. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah Ta'ala itu suci, Allah suka kesucian. Allah itu maha bersih, Allah suka kebersihan. Ya. Apapun itu, rumah kita bersihkan, masjid bersihkan. Ya. Kalau kita bicara masjid ini, membersihkan masjid bukan hanya tugasnya marbot ya, marbot atau takmir, enggak, siapapun Anda. Iya kan? Ini masjid Baitullah, rumahnya Allah. Apa rumahnya takmir ini? Apa rumahnya takmir? Enggak, Baitullah. Takmirnya enggak tinggal di sini, enggak. Yang Sotoha mana Sotoha? Nah itu, Sotoha rumahnya sebelah sana. Oh, ini rumahnya takmir? Enggak, ini Baitullah. Ini rumahnya Allah. Tapi tidak boleh nyolong apa jenis kota amal. Loh kok nyolong? Kan rumahnya Allah. Loh ini apa sih? Kan saya hambanya Allah. Macam ntar jarak gaya. Ada orang yang kadang begitu. Tanah diserobot. Loh kok menyerobot? Kan tanahnya Allah. Loh enak itu. Kan ada yang punya. Ada yang punya. Jangan suka menyerobot ya. Yang bukan haknya jangan diambil. Mau benih andiknya jangan kalah. Betul ya. Kalau bukan punyanya jangan diambil. Pulang pengajian delok sandal. Kok sandalku dadi apik ngene yo jadi. Lho sampean ngaji bawa apa tadi? Sandal jepit, Beb. Terus kok ono karfil iki? Lho, ya beda, Bro. Berarti bukan punya kamu itu. Tidak mungkin ada perubahan apa? Kamu kalau ngambil tidak bisa, ini bukan hak kamu ini. Tapi yang sandal saya hilang, Beb. Lah ya tapi ini kan bukan punya kamu. Orang kadang sembrono. Sembrono. Ya, lebih sembrono lagi kalau sandalnya ustadznya yang dipakai. Itu dosanya berlipat-lipat katanya. Ngerti ya? Jadi ustadznya mau keluar dari masjid, duh, mana sandal? Pulang sandal saya. Duh, tadi di sini, Beb. Ada lah paju sandal deh. Ayo wes. Anyar Fladio anyar. Saya baru manten anyar itu, Pak. Tak eling-eling sampai saiki ya. Fladio model slop warnanya coklat tua. Baru saya pakai berapa hari. Hilangnya di Mergosono, carno aja krungu. Mari ngajar betul. Duh, ada sandal lah. Ini anak saya takut. Kang piro Beb Mergosono? Kang 3. Yes. Kurang jelas mana ini? Loh, ya husnudzon. Mungkin bukan niat ngambil, apa namanya? Ketukar, tabarukan. Gak ono tabarukan ngono iku. Bukan begitu caranya. Ya mungkin apa namanya? Apa sih? Keliru ya atau kesusu jadi akhirnya. Tapi itu logika yang tidak masuk akal gitu loh. Yang lainnya sandalnya biasa, cuma sandal saya yang bagus, pulangnya pakai itu. Masuk apa namanya? Kesusu atau keliru ngambil, tidak mungkin lah. Ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan orangnya dikasih hidayah sama Allah. Hadir apa enggak wongnya? Betul guyon ya, guyon. Tapi yang hilang tuh betul, tidak guyon. Memang hilang betul.
Saya umumkan, ngapunten nggih, mungkin ada yang sudah pulang duluan, keliru sandal saya, minggu depan ditukar, dikembalikan. Minggu depan saya ngaji lagi, tak delok kaon, tidak ada. Oh ya wes, berarti maling. Sudah? Apa cerita apa aku? Saya cerita apa tadi sebelumnya itu? Apa? Jadi hendak saya mau cerita tuh apa tadi ya? Pak saya. Apa? Saya banter. Kebersihan. Dari tadi ngomong kebersihan. Wahai para pemuda, kata Allah Ta'ala, kalian meninggalkan syahwat karena aku, meninggalkan nafsu karena aku, maka kalian sama seperti malaikatku. Jadi pemuda itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya orang pasti punya nafsu ya. Siapa sih orang tidak punya nafsu itu? Pasti punya nafsu. Yang tidak punya nafsu itu malaikat. Malaikat diciptakan tidak punya nafsu. Ya. Kalau binatang diciptakan nafsu tok tapi tidak punya akal, itu binatang. Kalau manusia diciptakan punya nafsu, punya akal, maka akal itulah yang bisa mengatur hawa nafsu mestinya. Tapi kalau akalnya dicentelno, maka yang menguasai adalah hawa nafsu. Nah, ketika manusia tadi sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, itulah firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lah manusia seperti binatang, kata Allah. Binatang hanya nafsu saja, tidak ada akal. Bal hum adall, kata Allah. Bahkan manusia yang demikian itu lebih sesat daripada binatang, lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillahi. Anak kandungnya diperkosa sampai hamil. Apa itu manusia? Coba. Apa begitu itu pantas dibilang manusia? Bukan. Binatang. Allah yang menyebut, jangan tersinggung. Allah yang menyebutkan ulaika kal an'am. Seperti binatang mereka, kata Allah. Balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Maaf ya, orang jahiliyah dulu hadirin. Orang jahiliyah dulu yang kita sering mencaci maki mereka, menghina-hina mereka. Oh, ini jahiliyah. Mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Tapi tidak pernah satupun peristiwa orang jahiliyah memperkosa anaknya, tidak ada. Tidak ada. Mereka membunuh anak perempuan, dibunuh selesai, dikubur, mari. Tapi sekarang anak perempuannya diperkosa sampai hamil, sampai punya anak. Berarti anaknya sopo itu? Oh, iki anaknya. Coba. Ulaika kal an'am bal hum. Muridnya di boarding school yang ramai itu, bukan pondok itu, awas. Jangan bilang pondok pesantren, bukan pondok pesantren. Itu hanya media saja, kepingin merusak citranya pondok pesantren. Lalu dibilang pondok, ternyata bukan pondok pesantren, itu boarding school, sekolah cuma ada asramanya, gitu aja. Jangan menjelek-jelekkan pondok pesantren, enggak seperti itu. Muridnya di sekolah itu dihamili 13 muridnya, bahkan ada yang 2 sudah melahirkan di situ. Loh, orang seperti itu apa pantas dibilang orang? Tidak. Ulaika kal an'am. Ingat Allah yang berfirman, mereka seperti binatang, balhum adall, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin, nafsu, hawa nafsu, ya, menggebu-gebu, itu ciri-cirinya nafsu. Nafsu itu datangnya menggebu-gebu. Ayo, itu nafsu itu. Kalau ciri-cirinya setan itu datang nanti pergi, datang lagi, itu ciri-cirinya setan. Ya, ini sampai tak kasih tahu, terutama yang muda-muda ini, membedakan nafsu dengan setan, membedakan godaan nafsu dengan godaan setan. Kalau nafsu itu langsung bertubi-tubi, itu nafsu. Ngerti ya?
Jadi terus, ayo Ustaz, ayo, mumpung kalau wong, ayo, mumpung apa itu yang janda sebelah rumah itu lagi sendirian itu, ayo, itu nafsu itu nafsu, menggebu-gebu. Nah, kalau setan begini, datang, Dewian bro, ya, kak nang sebelah, kak, pergi, kok jam 1 siang datang lagi, yo, kak nang tonggo sebelah dah, janda muda itu, kak lapo, eman lo, mumpung lo, kak pergi, kok teko mana? Itu tandanya godaan setan. Nah, ini supaya bisa membedakan. Kalau nafsu itu menggebu terus, kayak diteter gitu. Ayo, terus berangkat. Ayo, ambil HP-nya, buka WA, chattingan, ayo. Itu mbak sebelah itu, ayo cepetan. Terus ngambil HP, chatting. Halo mbak, how are you? Nggak taunya, celing, ono balasan. I'm fine, and you? Wah. Apa pepatah mengatakan sambut bergayung apa? Tidak pernah sekolah itu ya? Tidak pernah sekolah kamu ya? Ada pepatah itu loh, jadi sambut bergayung apa sih? Dapat ya namanya? Gayung bersambut. Masa ngono dok? Ya pak, mana yang guru ini? Apa pepatahnya itu? Ada kan? Maksudnya diterima gitu loh, sambut. Aduh, sekolah, wis. Saya ini nanya bener, sampai tidak jawab. Saya ini nanya bener. Ada pepatah atau peribahasa yang menunjukkan kalau diterima itu loh, apa sih bahasanya? Sambut bergayung, gayung bersambutan. Wis, ini gak sekolah ini. Wis iki gara-gara corona ini. Ini gara-gara corona ini. Gak sekolah 2 tahun ya. Anak-anak kita ini mau naik kelas, kapan sekolahnya? Corona. Gak minggat corona ini. ADE muncul Omikron. Lah ADE gue ya. Engko metu maneh sapa maneh do. Popcorn. Tapi kok virusnya ini pinter ya? Loh pinter gimana Beb? Nah ya virusnya ini kalau mau keluar itu milih-milih pas hari rayanya orang Islam gitu loh. Ya pinter ya. Pas kate poso ini ya. Kan puasa kurang 2 bulan Bu, Pak. Puasa kurang 2 bulan. Tak ilang sampean. Sekarang sudah masuk Rejab. Belum. Rejab kurang. Ya, kurang sedikit. Anggap 2 bulan kurang sedikit. Sudah Ramadan. Wah, malah diprediksi puncaknya nanti bulan Februari sampai Maret. Syakban itu Maret itu. Syakban. Ya. Kenapa kok virusnya pinter? Kok virusnya itu canggih gitu ya? Jadi kalau mau keluar milihnya pas hari rayanya orang Islam. Kita mau puasa, ngono ya. Tapi kalau yang lainnya moro gagal. Virusnya tidak jadi katanya ya. Sampai ngerti tidak sih maksud saya ini? Paham gak? Seharusnya kita umat Islam tidak boleh diam seharusnya. Karena kelihatan jelas. Kelihatan. Kita mayoritas loh di sini. Enggak, saya tidak memprovokasi, enggak. Cuma kita hanya mengatakan, kita ini mayoritas loh di sini. Kita Muslim mayoritas loh di sini. Mau diapakan kita? Kata diapakan orang Islam lagi? Mau diapakan kita? Nanti tidak boleh tarawih lagi, tidak boleh jamaah. Kalau sudah ini puncaknya nanti, terus kita apa? Tidak boleh ke masjid lagi, ditutup lagi masjid. Ini karpetnya mau di apa? Digolong mana? Mau gitu lagi? Coba, apa maksudnya? Ya Allah, kata dia apa orang Islam? Anda harus sadar orang Islam semuanya. Anda harus sadar Anda ini. Hati-hatilah. Wallahu a'lam.
Kenapa kok bisa diprediksi nanti bakal puncaknya di bulan Maret? Kenapa? Ngerti, wis paham, ahli. Kok bisa? Ya kok dukun lah, nebak-nebak. Apa sudah di? Ya, wallahu a'lam. Nggak tahu saya. Pokok Masjidil Halal tetap tarawih jamaah. Hah? Mana takmirnya? Contohnya, pokok Masjidil Halal tarawih tetap jamaah. Gak ngurus omikron, popkron, habis tak ngurus. Bojong jamaah tarawih. Betul apa betul? Wes 2 tahun cukup. Saya ngajar di masjid mana digulung karpetnya. Saya bilang gini, sampean yang gulung ini dosa, saya bilang. Kenapa Beb? Ini orang beli wakaf ini untuk masjid. Terus sampean gulung berarti tidak dapat pahala orangnya. Loh kan orang turunan loh tuku karpet ya kan? Kan waktu mau bikin kan ditulisi, ayo wakaf karpet per meter sekian, orang nyumbang. Lo mau digulung berarti Anda menghabiskan wakafnya orang. Dosa sampean. Hari saya ini dibeber, koyoknya dibeber, koyoknya dibeber mana nih? Yo, sini kono dibeber mana yo? Apa ini? Beber. Kalau al-halal ini koyoknya tak pernah ya. Is pancet ini, macam ni gak tahu dicuci barang ya, dicuci. Oh dicuci ya. Oh ya. Adik gulung-gulungan, ya habis bayar. Adik gulung-gulungan. Orang Islam itu masuk wudhu dulu, cuci tangan, cuci kaki, semprot ya, cerot. Apa? Colok nangan, cerot. Pegel ya. Gak terima saya. Kalau masjid disemprot gak terima saya. Ongkuan. Oke lah kalau rumah-rumah ya wes. Rumahnya Allah Baitullah disemprot. Kayak kita najis kabeh dah. Kayak kita ini bawa penyakit semua tuh. Hah? Mungkin apa nggih? Yang lebih lucu lagi, Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, ada Nabi Muhammad di situ, disemprot. Tidak ngerti saya. Tuh kah? Doakan saya jadi presiden wis. Kalau saya jadi presiden, ibu kota tidak jadi pindah nanti. Atau kalau memang terpaksa pindah ibu kota, saya pindah di Malang nanti. Ibu kota saya pindah di mana? Kan orang berkhayal boleh ya kan? Mimpi jadi presiden. Oh ini kalau wali ibu kota dipindah ke Malang, rame tambah macet Malang ini ya, tambah macet. Ini Masjid Al Halal ini kayak Istiqlal nanti ya. Jadi apa? Nanti Monasnya tak taruh di perumahan Sabri sama saya. Ya. Nanti nang Monas ini tak pindah ke perumahan saya di Sabri di lapangan ini loh ya. Itu kalau saya jadi apa? Ini yang hadir ini Menteri KB wes. Ya. Ini Muhammad ini Menteri Kominfo ya, Kominfo kan bagian multimedia ini ya. Jadi ada yang apa ibu-ibu Menteri Peranan apa wanita ya kan, pokok ngaji ini sregep jadi menteri gitu ya. Enak wes, tambah rusak bisa. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala senang dengan kebersihan. Masjid, bersihkan. Sapu. Atau biasanya pakai apa? Misbah. Apa yang disedot tuh? Vacuum cleaner ya, dibersihkan. Bagus. Ada riwayat, dengarkan ada riwayat ini. Min muhuril hur kansul masajid, termasuk mas kawin untuk mendapatkan bidadari surga, nyapu masjid alias membersihkan masjid. Nah, jadi marbot itu nanti di surga paling banyak istrinya itu bidadari ya, kalau di dunia jangan satu aja, tidak apa-apa, satu di Malang, satu di Gresik, satu
Jadi termasuk mas kawin untuk mendapat bidadari nyapu masjid. Loh, enteng kan? Ya, nanti habis pengajian nih, langsung ada sapu enggak? Ada. Pinjam sapunya, nyapu. Sedikit aja, 2 meter gitu ya. Gantian, ada nyapu. Itu mas kawin untuk mendapatkan bidadari. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Marbot jangan diremehkan. Siapa nih eleng? Tukang bersihnya masjid Sunan Ampel. Siapa jenenge? Mbak sinten? Mbak Soleh. Ya, Mbak Soleh yang kuburannya ada 9. Itu kan bagian nyapu-nyapu masjid Ampel. Jadi kalau ada Mbak Soleh ini bersih masjid Ampel itu. Jadi Sunan Ampel datang sholat itu jamaahnya seneng bersih. Meninggal. Mbak Soleh meninggal. Nah, suatu saat Sunan Ampel masuk ke masjid, ketok rusuh masjid itu. Kata Sunan Ampel, lah iya, lek ana Mbah Soleh bersih masjid ini. Subhanallah, wis ana nyapu Mbah Soleh iki. Wis nyapu. Iku Mbah Soleh. Ndak lama meninggal lagi. Dikubur lagi, 2 sudah kuburnya. Ya gitu. Sunan Ampel, lah iya lek ana Mbah Soleh iki apa? Bersih. Ana maneh Mbah Soleh? Nyapu maneh. Sampai 9 kali. Betul ya? Pokoknya kuburannya ada, itu karomah. Apa namanya? Karomah. Ya. Berarti kan apa kalau boleh saya bilang, orang bersih-bersih masjid itu punya makom, punya kedudukan yang mulia. Ojo diremehno. Ya. Sampean beb nyapu. Yo nyapu aku. Saya sampai gak ero. Sampai enggak tahu kalau saya nyapu. Enggak tahu kan? Nah, memang enggak pernah, makanya enggak tahu. Ada ustadz, ada ulama besar, syekh itu di daerah sana, di Mesir atau di mana ya. Jadi pengajian gini ya, itu murid-murid itu pokoknya yang ngaji itu jeding-jeding sudah bersih gitu, dan mereka tidak tahu siapa yang bersihkan jeding gitu. Pokoknya jeding bersih. Suatu saat habis pengajian, jamaah pulang, ada satu jamaah tasnya ketinggalan di masjid. Balik mana? Begitu balik, loh, kok kayak ngosek-ngosek di jeding gitu ya. Sopo sih mau ngikis mulai kabeh jamaah. Pikirnya apa, ada temennya sing ngosek. Pas masuk ke jeding, ternyata apa? Gurunya yang ngajar itu yang bersihkan WC sama jeding. Tiap selesai pengajian, bantah, kaget tuh. Loh, ya Allah, ya Syekh, antum ini sudah apa-apa, biar ada masa, tidak boleh tuh, jangan, tidak apa-apa, salah. Saya tiap hari begini, biarin, tidak apa-apa. Jadi baru tahu santri itu kalau masuk jeding bersih itu yang bersihkan gurunya sendiri. Ya apa? Perlu dicoba? Hah? Maksudnya Anda kan saya kan, maksudnya kan, ya kan? Kan maksud Anda kan saya gitu ya. Ya sampean B bilang ngono ah. Kurang ajar. Betul guyon. Masyaallah barokah semaya. Jadi bersihkan masjid itu pahalanya besar. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ilmu kita barokah, ilmu kita menjadi ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في دين